3L kali ini aku bakalan kenalin kalian tentang APAR atau alat pemadam api ringan. Yang dimana pasti kalian semua tuh udah nggak asing lagi ya, sama kayak singkatannya. APAR atau alat pemadam api ringan itu ya fungsinya buat madamain api. Tapi sebelum kita kenalin jenis-jenis APAR-nya dan jenis-jenis isi APAR-nya, kita harus tahu dulu nih kelas-kelas kebakaran atau kelas-kelas kebakaran api yang sedang kita hadapi. Jadi kelas-kelasnya itu ada 4. Yang pertama itu kelas A. Kelas A itu kalau yang terbakar itu benda padat. Berikutnya itu kalau kelas B. Kelas B itu untuk kebakaran yang terbakar itu zat yang cair atau gas. Berikutnya itu kelas C. Kelas C itu untuk benda yang bertegangan, punya benda listrik gitu, benda listrik yang bertegangan. Selanjutnya itu ada kelas D. Kelas D itu untuk yang terbakar itu logam. Oke, karena kita udah tahu kelas-kelas dari kebakaran, kita sekarang belajar tentang isi dari APAR yang selama ini kita gunakan. Oke, tadi kan kita udah belajar tentang macam-macam kebakaran. Terus sekarang kita belajar tentang isi dari APAR nih. Jadi kita nggak cuma makainya doang, kita tahu isinya, dan yang pasti karena beda-beda isinya, beda-beda kegunaannya ya. Kayak yang pertama itu ada yang isinya air. Jadi ya isinya full air dan sifatnya itu lebih mudah untuk menyerap panas gitu, ya lebih mudah dipadamin. Nah, jadi air itu biasanya digunakan untuk kebakaran yang kelas A atau yang biasa kita sebut dengan benda padat. Oke. Selanjutnya itu ada powder. Nah, powder ini kelebihannya dia itu multipurpose atau bisa dipakai di mana-mana karena dia punya berbagai macam jenis nih. Jadi yang pertama itu yang powder regular. Jadi yang powder regular itu biasanya dipakai untuk kebakaran kelas B dan C. Nah, selanjutnya itu ada powder kimia. Powder kimia itu bisa digunakan pada kebakaran kelas A, B, C. Dan yang terakhir itu ada special dry powder, itu biasanya digunakan di kelas D. Jadi powder ini karena variatif juga jenisnya, bisa dipakai di mana-mana. Nah, selanjutnya itu ada isinya CO2 atau karbon dioksida. Jadi kelebihan dari yang memakai karbon dioksida ini, APAR-nya itu lebih nyebar, dia lebih menyebar untuk memadamkan api pas kita gunakan. Selanjutnya itu ada yang isinya busa atau foam, bisa terbagi menjadi dua, yaitu busa kimia dan busa mekanik. Selanjutnya itu ada gas halon isinya, tapi yang gas halon itu udah enggak diproduksi lagi karena sudah dimasukkan ke Kepres RI nomor 23 tahun 1992 karena gas halon itu mengandung CFC atau fluorofluorokarbon, yang dimana itu sangat berdampak pada kerusakan ozon kita. Jadi udah enggak dipakai lagi. Oke, selanjutnya karena kita udah belajar tentang isi-isi APAR dan kegunaannya, kita belajar tentang pemasangan dan penempatannya. Oke, selanjutnya dan yang materi terakhir yang mau aku jelasin di video ini adalah untuk penempatan dan penggunaan dari si APAR ini. Jadi kita udah tahu jenis-jenisnya nih, kita udah tahu buat apa APAR itu. Nggak mungkin kan kita nggak tahu cara nyimpen dan pakainya. Jadi yang pertama untuk cara menyimpannya. Jadi APAR itu yang pastinya karena dia digunakan untuk sesuatu yang darurat ya, dia pertama-tama harus di posisi yang sesuai, yang nggak terlalu tinggi tapi nggak terlalu rendah juga. Kalau bisa tuh kayak 120 cm dari lantai. Selanjutnya dia juga nggak boleh di tempat yang terlalu panas atau yang terlalu dingin. Dia nggak pokoknya suhunya itu dari 4 sampai 49 derajat. Nah, terus yang pastinya juga kita harus taruh APAR yang sesuai di tempatnya. Jadi misal nih kita mau naruh APAR di tempat yang ada listrik bertegangan gitu, ya pastinya kita taruh APAR yang bisa digunakan untuk kebakaran kelas C. Oke, selanjutnya itu untuk penggunaan APAR. Jadi untuk penggunaan APAR itu sangat mudah ya, kalian tinggal ingat PASS, PASS. Jadi yang pertama P itu adalah pull, kita tarik untuk segelannya. Kemudian aim itu untuk ngarahin langsung kebakaran ke tempat yang terbakar. Kemudian agak Oke, selanjutnya itu ada cara penggunaannya. Jadi cara penggunaannya mudah banget.
banget, kalian tinggal ingat pas PASS. Yang pertama itu ada pull, kita tarik untuk segel dari aparnya, terus squeeze. Oke, selanjutnya kita belajar tentang cara penggunaannya ya. Jadi cara penggunaannya kalian tinggal ingat pas saja PASS, 4 huruf doang. Yang pertama itu pull atau menarik segel dari apar tadi. Terus kemudian kita aim itu kayak kita arahin nih aparnya ke tempat yang terbakar. Kemudian kita squeeze, jadi dia tuh ada yang tempat buat squeeze nya, di squeeze biar isi dari apar itu keluar. Kemudian harus kita swift, harus kayak gak bisa langsung ditujuin ke tempat terbakar, jadi harus kita swift ke area yang terbakar juga biar dia gak nyebar apinya. Oke, sekian dari aku materi tentang apar. Semoga video ini bermanfaat